Kot. Untuk kelas malam ini saya serahkan ke Pak Redi dan saya harap teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Baik, monggo Pak, saya serahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan meeting kita berikutnya, ya, dengan kelas kita berikutnya ya, tentang SDM, ya, kali ini tentang orientasi dan pemberhentian, ya, pemberian pekerjaan. Tolong share ininya, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang orientasi, penempatan kerja dan pemberhentian, ya. Next. Ya, pengertian orientasi itu menurut Mondi, orientasi itu adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal karyawan baru yang memberi mereka informasi tentang perusahaan, pekerjaan, kelompok kerja, teamwork, dan segala macam ya. Kalau menurut Walter dan Davis, orientasi itu adalah familiarize employees with their role, organization, its policy, and others ya. Familiarize itu maksudnya supaya mengenalkan lah ya, mengenalkan supaya jadi guyup ya, karyawan baru dengan job description-nya dia, organisasi, policy perusahaan maupun policy SDM, dan perkenalan dengan karyawan yang lain. Tanggung jawab orientasi dibagi antara bagian kepegawaian, staf pelatihan, dan pengawas langsung atau supervisor ya. Nah, kegunaan orientasi itu ada di sini nih, ya toh. Situasi kerja karyawan baru kan perlu mengetahui bagaimana jabatannya, diselaraskan dengan struktur organisasi dan tujuan dan kebijakan perusahaan, ya toh. Itu kegunaan orientasi. Terus kemudian kebijakan dan aturan pemerintah, aturan perusahaan, di mana para karyawan harus memahami kebijakan dan aturan-aturan terkait dengan jabatannya masing-masing. Ya, kompensasi. Ya, para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi tentang sistem kompensasi atau imbalan. Keempat, budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan mencerminkan panduan perilaku para karyawan yang meliputi segala sesuatu, mulai cara berpakaian sampai cara berbicara. 5, keanggotaan tim, kemampuan dan kemauan karyawan baru untuk bekerja sama, berkontribusi dalam tim perlu diperkuat. Dan terus 6, pengembangan karyawan. Para karyawan perlu disadarkan akan pentingnya kemampuan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang berubah-ubah. 7 adalah sosialisasi, kurangin kecemasan yang mungkin dialami karyawan baru perusahaan yang
harus mengambil langkah untuk mengintegrasikan mereka dalam organisasi informal. Oke, tak jelasin satu-satu dulu ya. Tentang situasi kerja, karyawan baru perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan dengan struktur organisasi, tujuan, dan kebijakan perusahaan. Ini tujuh ini semua penting ya, penting banget gitu. Jadi kenapa karyawan baru itu perlu tahu situasi kerja gitu. Seperti kita kemarin sudah ketahui ya bahwa pekerjaan itu dibagi dua kriteria kan. Satu dari job description, ya toh, yang satu lagi dari job specification. Ya, kalau job description berarti kan mengenai apa sih tugas dan SOP-nya, gitu kan? Ya, pasti SOP-nya dan bagaimana tanggung jawabnya kan gitu. Kalau job specification itu lebih pada apa sih kriteria yang diharapkan oleh perusahaan dalam menjalankan job description tadi. Ya. Nah, kenapa situasi kerja ini penting? Karena karyawan baru perlu tahu dia tuh menjabat sebagai apa posisinya. Apakah sebagai operator, apakah supervisor, apakah dia manajer, apakah dia general manager, apakah dia direktur, ya toh, yang diselaraskan oleh struktur organisasi, tujuan dan kebijakan perusahaan. Karena dia tahu job description, ya kan? Job description-nya dia udah jelas nih, dia sebagai manajer gitu. Batasannya mana yang dia boleh, mana yang dia nggak boleh. Nah, dia udah jelas nih, karena di job description jelas, SOP-nya jelas. Nah, sekarang tinggal di kriteria gitu. Kalau dia memang kriterianya lebih daripada job description, dalam arti kata, ternyata jobnya ini cukup karyawan S1. Ternyata dia saat ini S1 nih, specification-nya dia tuh S1 saat ini. Tapi sebetulnya karyawan ini tuh mempunyai specification bisa lebih karena orangnya satset, orangnya cerdas, orangnya semangat, tidak males gitu kan, mau terus berkembang. Sehingga sebetulnya orang ini mempunyai specification itu bisa sampai S2, S3 gitu. Hanya saja dia berijazah S1 gitu. Nah ini penting karena akan menjadi sangat kontras kalau ketemu dengan level yang sama gitu, sama-sama manajer di bidang yang lain gitu, ya kan, misalnya satu pimpinan lah, manajer di logistik gudang gitu. Yang satu pimpinan lah di bidang produksi begitu kan. Nah, ini kalau penjadwalannya nggak nggak ketemu kan akan terjadi kontras gitu. Di mana yang produksi misalnya orangnya spesifikasinya harus CS1, tapi dia ternyata kenyataannya walaupun dia ijazah S1, tapi spesifikasi dia tuh performance-nya dia tuh cuma D3 begitu. Nggak kelasnya gitu. Akhirnya pontal-pontal gitu kan. Pontal-pontal ketinggalan lah. Sedangkan yang logistik karena dia spesifikasinya S1 tapi sebetulnya dia mempunyai kemampuan tuh S2, S3 gitu. Karena dia cerdas, kerjanya cepat, satset gitu. Nah, akhirnya dia akan menunggu umpan dari produksi untuk menerima barang output produksi
yang harus dia pertanggungjawabkan. Gitu. Nah, kalau tidak terjadi keselarasan, nah ini akan terjadi konflik endingnya. Jadi situasi kerja itu salah satu sumber konflik itu ya kayak begitu, karena tidak terus kemudian muncullah kayak egosentris gitu, karena dia merasa dia udah pimpinan di produksi, yang satu merasa pimpinan di logistik gitu. Jadi adu kuat gitu. Bagiannya beda-beda, adu kuat siapa menang gitu. Nah, itu mengakibatkan perusahaan jadi panas gitu. Karena antara antara departemen satu dengan departemen yang lain tidak terjadi sinkronisasi, gitu. Jadi tidak kompak gitu. Makanya situasi bekerja itu penting, yang bikin bekerja itu nyaman gimana ya. Itu kalau sudah terjadi seperti itu, nah, makanya tanggung jawab general manager ya. General manager itu yang harus bisa merangkul semua pihak gitu, ya. Bagaimana bagian produksi supaya lebih cepat, atau bagaimana idle time-nya logistik supaya tidak menjadi beban. Kalau enggak kan karena pimpinannya logistik bagus, ya toh, terus kemudian timnya logistik jadi idle, nganggur gitu. Ya toh, mau ngapain nggak tahu karena masih nunggu produksi. Padahal yang produksi walaupun S1 tapi lelet gitu. Itu kerjonin lambat, ambil keputusannya lambat, sehingga yang harusnya cepat bertindak jadi lambat gitu. Nah, itu kan akan menjadi konflik gitu. Nah, yang GM yang di atasannya yang harus mengolah gimana nih supaya uh, yang kemarin saya cerita tentang bottleneck ya, leher angsa ya, itu Dewangga mesti tahu. Nah, itu bagaimana supaya tidak terjadi bottleneck. Nah, itu tugasnya GM, bagaimana menyelaraskan seluruh teamwork supaya terjadi orkestra ya, orkestra produksi yang tepat waktu, yang ekonomis, yang gitu, yang kompak gitu. Itu butuh GM yang berpengalaman gitu. GM mengaku GM tapi nggak berpengalaman, dia akan nggak bisa baca bahwa akan ada konflik yang seperti itu, ya. Nah, itu harus diselaraskan dengan struktur organisasi dan tujuan dan kebijakan perusahaan gitu. Supaya tadi bisa orkestra. Jadi kapan semua maju ke depan, kapan berhenti, kapan mengumpulkan kekuatan gitu. Nah, itu nomor satu. Yang nomor dua adalah ya kebijakan karya, kebijakan kebijakan yaitu dia dia sebagai manajer maksimum dia boleh ngambil keputusan gitu. Berani nggak dia sebagai manajer ngambil keputusan gitu. Itu penting karena percuma dijadikan manajer tapi nggak berani ngambil keputusan yang menjadi kewajibannya dia gitu. Nah, percuma nggak ada gunanya juga ya. Makanya makanya manajer itu nggak bisa semojong gitu ya. Lulusan fresh grade jadi manajer nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu harus ngambil keputusan apa gitu, nggak punya pengalaman gitu. Kalau ngambil keputusan ini di pekerjaan itu bakal bener atau bakal salah, dia nggak tahu gitu. Jadi manajer tuh nggak ada lulusan lulusan S1 manajer gitu mentereng, enggak itu. Karena untuk mengambil keputusan itu kan semua mengandung resiko gitu kan. Pasti kan ada resiko yang ditanggung gitu. Jadi memang harus orang yang berpengalaman.
yang sudah jalani di pekerjaan yang sama, di bidang yang sama, ya toh, lama begitu yang dianggap sudah sesuai dan sudah apa namanya mengalami semua proses dan masalah di perusahaan. Nah, dengan berjalannya waktu lah, barulah mereka kasih kesempatan jadi manajer. Tapi kalau kalau baru lulus, nggak punya pengalaman, nggak ngerti ini harus harus diambil keputusan apa, terus tahu-tahu dia jadi manajer, oh pasti salah ngambil keputusan. Nah, kalau udah salah ya udah pasti perusahaan dirugikan. Sombong sih boleh, sombong boleh, tapi kemampuan nggak ada. Nah kalau gitu percuma ya. Ya. Kalau kompensasi, sebetulnya kalau kita ini belum bisa menghasilkan sesuatu buat perusahaan, jangan ngomong kompensasi. Karena apa? Sebetulnya malu kita. Kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi positif ke perusahaan, kita ngomong kompensasi, itu malu sesungguhnya. Kenapa? Begitu kita ditantang balik, ya, ditantang balik nih, oke, minta 10 juta, oke, 20 juta, oke, 50 juta, oke. Sekarang balikannya, bisa kasih berapa gitu. Itu lo baca, iki lo baca, iki lo baca. Kendaraan besar kok kecil gue. Dia nggak boleh kendaraan kecil kok. Gue nggak tahu baca. Jadi kalau kita ngomong kompensasi ya, itu sebetulnya kita malu kalau kita nggak bisa berkontribusi positif ke perusahaan. Ya, misalnya kita nggak punya pengalaman apapun juga gitu, pengennya digaji gede-gede gitu. Lah, gue bisa kontribusi apa ke perusahaan gitu. Kalau gue nggak ngerti apa, gue dijar, terus gue minta digaji gede. Dari mana menghasilkan buat perusahaan? Nggak ada, malah kasih. Kalau perusahaan itu bisa nerima kamu, ngasih ngasih kesempatan untuk bekerja. Karena apa? Kamu nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ngerti kan? Kamu masih belajar bagaimana bisa berkontribusi gitu. Kecuali kayak kemarin Dewangga nanyain tuh, bagaimana Pak supaya saya di bidang pegang data dan saya bisa meningkatnya. Itu bagus. Nah, caranya dari statistik sehingga gue bisa forecasting. Forecasting apa? Farmasi. Forecasting musim-musim, mungkin musim per 5 tahun, musim per 10 tahun, gue bikinlah data, gue bikinlah analisa yang bisa dipertanggungjawabkan, ya toh. Gue kasih laporan ke bosmu, ini loh bos, 5 tahun ke depan akan begini, year on year seperti ini, gitu. Oh, terus kamu belajar teknik industri, ya toh. Nah, otomatis dengan kamu bisa memberikan kontribusi ke positif ke perusahaan, kan sayang, nggak perlu kue mikir kompensasi, perusahaan akan mikirin gitu. Tapi kalau kalau cuman kerja cuman sekedar absen, pokoknya pagi masuk, sore balik, ya terus pengen digaji gede, wah mimpi kalau itu mah, mimpi. Ya, misalnya bergayanya muda, muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga. Oh nggak ada itu. Yang ada itu ya kerja keras, berkontribusi ke perusahaan, hingga perusahaan merasa bahwa kamu dibutuhkan, ya toh. Kalau kamu diganti, ya toh perusahaan akan lebih sulit mencari penggantimu. Lah itu baru 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 kan ngomong kompensasi gitu. Tapi kalau kamu nggak ada bedanya dengan karyawan yang lain gitu, mudah sekali diganti gitu. Ya, cleaning service lah misalnya gitu. Lah beda, kerjamu cuma kalau cleaning service kan minta kompensasi seperti apa gitu. Begitu di banyak yang ngantri kompensasi apa penggantinya cleaning service itu. Ya toh, mau ratusan orang juga standby karena cuma skillnya
cleaning service gitu. Tapi tidak gue cleaning service dengan edit value ya, dengan edit value misalnya. Ya memang benar gue cuma cleaning service, tapi dirimu sejak memegang area cleaning service, ya toh, area yang kamu pegang jadi muncul baru gitu, kayak terkesan baru, terkesan bersih, tambah wangi gitu. Dan semua orang merasakan perbedaan gitu, ada added value dibanding cleaning service yang lain. Nah, itu pasti bosmu akan tahu sendiri, nggak perlu minta gitu. Pasti bosmu tahu sendiri. Orang ini ternyata bagus loh gitu. Tapi kalau kamu nggak ada bedanya dengan yang lain, nah gampang itu digeser juga udah selesai itu. Banyak nanti ya. Terus nomor 4, budaya perusahaan. Nah ini penting. Perusahaan itu di tiap perusahaan nggak sama. Contohnya ya pegawai negeri, ya pegawai negeri budaya bekerjanya nggak akan sama dengan karyawan karyawan swasta gitu ya. Contohnya pegawai kelurahan gitu. Itu itu beda dengan kalian jam berapa gitu, jam 12 juga udah pada hilang semua gitu kan. Udah nggak ada di tempat gitu kan. Karena lurahnya sendiri jam 10 juga sudah menghilang kan begitu. Gitu. Jadi sangat sangat beda gitu. Ya. Ya, oh, jadi budaya perusahaan itu tiap perusahaan berbeda. Ya, budaya perusahaan itu tidak bisa dibuat dalam waktu sehari. Budaya itu ya sudah menjadi semacam kebiasaan lah ya. Kebiasaan di perusahaan A dan kebiasaan di perusahaan B itu jauh berbeda, tergantung dari kelompok cara kerja kelompok di perusahaan tersebut. Dan ini sangat berpengaruh. Misal pindah di perusahaan satu dan perusahaan dua tidak bisa dipukul rata. Oh di perusahaan itu begitu kok boleh deh gitu. Ya, tidak bisa karena ya memang ownership-nya berbeda, terus kepemimpinannya berbeda. Nggak usah beda perusahaan, beda pimpinan pun cara berpikirnya, cara ngambil keputusan, cara kerjasamanya juga udah pasti berbeda. Itu budaya perusahaan ya. Nah, itu juga kompleks gitu ya. Kita harus pinter-pinter untuk beradaptasi ya gitu. Terus kelima, keanggotaan tim. Jadi kan keanggotaan tim kan teamwork ya. Kalau teamwork kan memang kita harus harus bisa bekerja sama dengan satu dengan yang lain dimanapun juga. Kalau kalau gitu, karena ya memang suatu kewajiban ya teamwork itu. Kewajiban bahwa kita harus bisa bekerja sama menjadi satu tim yang solid gitu. Makanya tidak mudah menjadi apa? Menjadi pimpinan tim itu nggak mudah, tidak mudah. Karena karena apa? Karakternya tiap anggota nggak gampang, ya toh, gitu. Ya, apalagi kalau ada apa namanya yang egosentris gitu kan. Kalau yang egosentris kan dia merasa, makanya ngumpulin orang pinter juga nggak gampang karena mereka merasa merasa di kampusnya jagoan, nilainya bagus-bagus, gitu. Sehingga dia memandang remeh orang lain, gitu kan, merasa
dari kampus ternama begitu kan, terus merasa kalau anu apa kampus yang tidak ternama makanya dilecehkan dan segala macam begitu kan. Nah itu termasuk gitu. Memang kamu dari kampus mana gitu, terus oh gitu, terus menghina gitu ya, itu oknum itu memang salah satu gitu ya. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar membawakan diri aja. Di seluruh dunia sama, di seluruh dunia sama, nggak ada bedanya ya. Ya itu terjadilah di seluruh dunia. Ya, nomor 6, pengembangan karya. Perlu karyawan disadarkan pentingnya menguasai pengetahuan dan keterampilan yang berubah-ubah. Nah ini yang tadi saya ngomong. Bagi mereka yang fresh grade, ya, atau yang baru S1, kalau belum pernah punya pengalaman, itu ada karya apa, ada perusahaan mau terima kerja, itu harusnya sudah bersyukur. Karena di mana fresh grade itu kan belum tahu apa-apa, baru tahu teori. Gitu. Nah itu belajar, gitu, praktek gitu, di perusahaan, ya, dan dibayar. Itu harusnya sangat bersyukur dengan perusahaan yang memberi kesempatan. Kenapa? Karena sebagai fresh grade karyawan baru, itu masih belum banyak menghasilkan apapun buat perusahaan. Tapi perusahaan udah bayar mahal itu. Apalagi kalau nggak pinter-pinter gitu, bodoh gitu, salah-salah gitu, disuruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa. Gitu. Itu perusahaan sebetulnya rugi. Gitu. Ya toh. Lebih lebih menguntungkan perusahaan beli mesin. Nah, kasar kata begitu. Kenapa? Mesin, misalnya kendaraan beli angkot gitu. Perusahaan beli angkot, hari ini bisa kerja, langsung dapat income. Ya kan? Nggak ada learning curve-nya nggak ada. Life cycle-nya juga nggak ada. Gitu. Tapi kalau karyawan yang baru fresh graduate, begitu masuk, perusahaan bayar gaji. Tapi apakah fresh graduate itu langsung bisa menghasilkan? Nggak bisa. Karena butuh waktu untuk fresh graduate itu untuk mengetahui dia itu tugasnya apa, ya toh, harusnya bagaimana, terus dia komunikasi dengan teamwork bagaimana, terus dengan struktural bagaimana, terus dia harus perform seperti apa, itu butuh waktu, nggak cukup 3 bulan, gitu. Boro-boro 3 bulan, ada yang sampai 1 tahun baru baru mulai tahu gitu. Nah, sudah mulai tahu, sudah mulai pinter, nah kemudian dicaplok perusahaan lain. Begitu akhirnya perusahaan itu banyak rugi kalau kalau karyawan baru keluar masuk gitu. Karena apa? Dia keluar duit bayar gaji karyawan yang tidak menghasilkan, ya, terus begitu ngerti, malah keluar, ngajarin lagi dari nol, keluar duit lagi, nah, begitu. Itu termasuk risk yang harus ditanggung perusahaan, kerugian yang harus ditanggung perusahaan, ya. Dan makanya jadi karyawan itu harus senantiasa upgrade, upgrade eksternal maupun internal begitu. Ya, upgrade eksternal berarti harus meluaskan. Jadi misalnya job description-mu berada di bidang logistik, kamu jangan cuman aku logistik doang, aku cuman pegang data doang. Jangan, kamu masih muda. Kalau pegang job description logistik, oke. Nah, begitu kamu lihat di produksi manajernya lelet gitu. Kamu coba get involved, mencoba membantu. Apa toh Mas kesulitanmu di mana gitu? Apa toh Mbak kesulitanmu di mana? Aku bisa bantu apa gitu. Jangan malu-malu. Justru kamu harus begitu. Kenapa?
secara otomatis kamu belajar apa sih masalah yang ada di produksi gitu. Gak usah buat tunjukin bosmu, nah aku bantuin gitu. Bosmu akan tahu sendiri bahwa ternyata selama ini kamu ikut bantuin gitu. Gak usah cari muka, nggak perlu. Performancemu yang akan menunjukkan kualitasmu gitu, bukan menjilat gitu. Kalau gue menjilat, ya akhirnya menjilat sana, menjilat sini gitu. Itu kamu nggak dapat apa-apa, kamu cuma bermain politik. Kalau kamu bermain politik, ya, at the end of the day, kamu pada level tertentu, kamu tidak akan bisa ngapa-ngapain. Karena selama ini kamu cuma jadi penjilat, tapi kamu nggak bisa kerja. At the end of the day, kamu pada level tertentu, nanti pada saat kamu usia gitu kan, di mana diharapkan dengan sudah usia 50, punya banyak pengalaman, bisa, bisa itu membantu perusahaan untuk meningkatkan output gitu. Ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena selama saat masih muda, kerjaannya cuma menjilat. Menjilat bos sana, menjilat bos ini, supaya dapat apa jenenge ya anak akrab kan banyak rekomendasi gitu. Tapi sebetulnya gitu. At the end ada saat usia 50 di mana di pimpin suatu perusahaan gitu karena dulunya menjilat ya karena sudah berada di posisi yang cukup tinggi gitu, strategis gitu. Siapa sih yang mau jilat? Orang iso, nggak ada yang bisa ngangkat dirimu sendiri kecuali prestasimu gitu. Kalau gue masih ada bos gitu, ada misalnya supervisor masih ada manajer gitu kan, manajer masih ada GM, ya gue bisa menjilat dari operator, menjilat supervisormu, jadi naik pangkat supervisor, menjilat jadi manajer masih bisa. Tapi begitu kamu udah jadi direktur, kan memang menjilat sopo kecuali prestasi kerja gitu. Akhirnya kenapa? Akhirnya mempermalukan diri sendiri. Jabatan direktur tapi raiso popo gitu. Jabatan direktur raiso kerja. Malah diketawain orang gitu. Wah, ini payah. Direktur kok nggak bisa kerja. Karena dulu kerjanya cuma menjilat sana, menjilat sini gitu. Itu pasti ketahuan. Dan lagi nggak akan punya keterampilan apapun juga selain menjilat gitu. Cuman teori toh oh bisa begini, bisa begitu, tapi kenyataan nggak bisa. Jadi nomor 6 ini paling penting. Jadi karyawan harus senantiasa terus mengembangkan diri. Cintailah pekerjaanmu sepenuh hati. Itu kalau gue mencintai pekerjaanmu sepenuh hati, benar-benar mencintai, ya gue benar-benar mencintai perusahaan itu. Gak usah buat tunjuk ke show off, gak usah. Bosmu akan tahu ini orang ini sungguh-sungguh atau enggak. Gak usah agar bosmu ketok baru gue nggak perlu. Kalau gue mencintai pekerjaan, bosmu akan tahu dengan sendirinya. Nah, dilihat dari mana? Dari hasil pekerjaanmu. Kalau gue mencintai, gue akan semua akan lebih siap dari awal. Ya toh, gue nggak perlu pamer gitu. Aku siap nangar wonge. Terus gue bekerja ora perlu. Dia akan tahu kamu selalu siap dan kamu lengkap. Dia akan tahu benar atau enggak. Nah, nah, terus kalau udah begitu gimana? Gue kembangin. Masalahnya udah bisa solve. Tidak ada masalah lagi. Kamu, tetanggamu yang ngalamin kesulitan, tanyain kesulitanmu apa. Bisa nggak kamu bantu? Jangan, moh, aku udah digaji, bayar kuwi kok ngapain aku repot-repot lah. Gue bodoh. Kenapa? Karena masalah yang dihadapi tetanggamu itu adalah peluangmu untuk belajar. Belajar supaya lebih pintar. Kalau bisa menyelesaikan problem tetangga kan berarti kan sudah secara secara apa pengetahuan maupun pengalaman kan nggak perlu tunjukin ke bosmu kan berarti meningkat sendiri ya loh. Sehingga lama-lama bosmu akan tahu juga oh ternyata dia Dewangga ini nggak cuma pegang data tapi bisa produksi bisa logistik
bisa keuangan, bisa tracking, bisa apa gitu. Nah, kalau semua problem di perusahaan itu dia bisa selesaiin, udah pasti layak jadi direktur, nggak perlu minta posisi direktur, gitu. Nggak perlu, pasti bosmu tahu orang ini perlu dijagain nih, karena dia bisa nyelesain semua masalah di perusahaan, gitu. Pasti dia akan eman sama kita. Kalau dia eman sama kita, sudah nggak usah mikir kontrak kerja, pasti akan diperpanjang gitu. Tapi kalau kita nggak mau aku cuma maunya di sini aja, kalau kalau kerjaanku ini ya sudah aku tengok-tengok aja main WhatsApp gitu, ya nggak apa-apa, kamu akan seumur hidup di situ gitu. Sampai kau deputu debuyut ya akan di situ, hati-hati, suatu saat bisa tergeser gitu, karena kamu nggak mau berkembang gitu. Padahal padahal teknologi kan sekarang berkembang gitu, ada AI, ada digital, industri 4.0, industri 5.0, IoT, Internet of Things, you know, yang semua peran manusia yang repeatable